Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kultum Ramadan yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan telah setengah jalan kita hadapi. Kira-kira apa kesan kalian semua setelah menghadapi bulan Ramadan? Apakah kalian semua membaca Al-Quran sampai hatam atau kembali merasakan rasa kekeluargaan yang bersemayam? Tetapi pada dasarnya, jelas kita semua selalu mengharapkan yang terbaik dan menjadi lebih baik daripada diri kita yang sebelum-sebelumnya. Sahabat Kultum Ramadan yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa lingkungan di bulan Ramadan sangat dirindui? Bahkan bisa sampai mengesankan bagi kita semua umat muslim. Dan ternyata tidak hanya umat muslim saja, umat non-muslim juga ikut merasakan kesan pada lingkungan bulan Ramadan. Seperti halnya ketika kita setelah tarawih, kita merasakan gema bacaan Al-Quran di hampir seluruh masjid dan musola di sekitar kita. Saya juga pernah bertanya-tanya tentang hal itu. Lalu saya melakukan beberapa riset dan terus berpikir, apa ya jawaban dari pertanyaan tersebut? Sebelum kita memulai pembahasan yang akan diuraikan pada hari ini, mari kita legakan hati, kosongkan pikiran, dan siapkan catatan untuk kita dengan seksama mendengarkan materi pada hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah menetapkan beberapa prinsip untuk bulan Ramadan. Kira-kira Ramadan mau digimanakan? Kira-kira apa yang ada di bulan Ramadan? Allah sudah mengemukakan prinsip-prinsip tersebut tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat ke-185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Artinya, beberapa hari tersebut merupakan bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas-penjelas dari petunjuk tersebut, serta Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sudah sangat maklum sekali bahwa bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga keistimewaan bulan Ramadan tidak hanya karena kita diwajibkan berpuasa di dalamnya, tetapi juga karena Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Sehingga karena Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, maka seyogyanya kita juga harus memberikan perhatian khusus kepada Al-Quran. Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai momen khusus untuk kita memberikan perhatian khusus kepada Al-Quran, meningkatkan dan mendekatkan diri kepada Al-Quran sebagai jalur untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas tujuan ini, Allah seketika dengan tanpa kita sadari mengubah lingkungan di sekitar kita. Seketika lingkungan di sekitar kita pada bulan Ramadan menjadi mendukung kita untuk mempelajari Al-Quran, mendekatkan diri kepada Al-Quran. Itu adalah merupakan upaya Allah atas bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Mari kita beri contoh. Contohnya, masjid yang mula-mula sepi kini bisa ramai kembali. Al-Quran yang awalnya tersusun secara rapi disertai dengan debu, kini kembali dibaca dengan syahdu.
ini merupakan bentuk upaya atau effort Allah untuk hambanya agar bisa dengan senang hati kembali mendekatkan diri kepada Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala effort atau berupaya sedemikian rupa mengubah lingkungan di sekitar kita? Jawabannya juga ada pada ayat yang sama sebagai prinsip Allah dalam prinsip Allah dalam menjalankan bulan Ramadan, yakni pada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Shadaqallahul azim. Artinya Allah menghendaki kemudahan bagi kalian semua, bukan menghendaki kesukaran bagi kalian semua. Sehingga Allah tahu kalau kita biasanya gengsi dalam mempelajari Al-Quran. Maka dari itu Allah mengubah lingkungan di sekitar kita agar gengsi dalam diri kita hilang, agar kita bisa dengan tulus hati, dengan senang hati mempelajari Al-Quran, tergerak sendiri untuk mendatangi masjid-masjid, mengikuti kegiatan-kegiatan Ramadan yang lainnya. Lalu kenapa yang diubah oleh Allah sebagai bentuk upayanya dalam mendukung kita mempelajari Al-Quran? Lingkungan. Kenapa ya? Nah, hal ini sudah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang menjelaskan bahwa manusia sejatinya dilahirkan secara suci atau secara fitrah tanpa doktrinasi apapun, sehingga sampai datanglah lingkungan pertamanya mereka, yakni orang tua. Dari lingkungannya inilah doktrinasi ditanamkan, seperti tentang kepercayaan, pendidikan maupun prinsip-prinsip lainnya. Bahkan doktrinasi inilah yang akan terus diterapkan hingga ia dewasa nanti. Ini menunjukkan bahwa begitu besarnya dampak lingkungan terhadap jati diri manusia. Begitu vitalnya lingkungan dalam membentuk karakter manusia. Besarnya dampak lingkungan ini juga dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, lebih tepatnya dalam syair La tashabul kaslana fi halatiha kam solihin bifasadin akhara fayufsadu udwal balidi ilal jalidi sari'atun kal jamri yudha'u birimadi fayuhmadu. Maknanya, janganlah kalian berteduh di lingkungan orang-orang pemalas, karena sudah banyak kasus di mana orang soleh tertular keburukan mereka. Kenapa demikian? Karena penularan suatu kebodohan itu sangat cepat sekali terhadap suatu kejeniusan, bagaikan api yang cepat padam ketika ditimbun oleh debu. Ulama juga sudah menjelaskan bahwa lingkungan sangat penting bagi manusia. Lingkungan sangat berdampak besar bagi jati diri manusia. Sehingga ketika lingkungannya bagus, jati diri manusia juga ikut bagus. Apabila lingkungannya buruk, na'udzubillah min dzalik, jati diri kita juga bisa ikut tertular keburukannya. Maka dari itu, inilah alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah lingkungan di sekitar kita agar bisa menunjang kita kembali mempelajari Al-Quran dengan senang hati, dengan tulus hati tanpa keterpaksaan. Begitu baiknya Allah terhadap kita hambanya. Lalu setelah Allah mengupayakan sedemikian rupa lingkungan untuk mendukung kita mempelajari Al-Quran, tinggal apa timbal balik kita? Apa feedback kita atas upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin itu yang perlu
kita renungkan. Semoga materi kultum pada hari ini bisa menunjang diri kita semua untuk kembali introspeksi agar memenuhi misi-misi yang telah tersusun secara rapi. Wallahu a'lamu bishawab. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampunannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.